Halo guys, di part sebelumnya Paman Songsik sempat dilukain yang teriak kesakitan. Jadi di sini kita bakal tahu nih, gimana nasib Paman Songsik selanjutnya. Dan karakter Mamyong ini emang bikin penasaran banget ya guys ya. Jadi langsung aja simak ceritanya. Enjoy! Di tempat sebelumnya, Mamyong masih mengejar Songsik, yang terus menanyakan, kenapa Mamyong melakukan itu padanya? Apakah kepala desa yang memerintah? Tapi Mamyong berkata ini hanya menyenangkan baginya. Songsik tidak percaya. Dia terus merasa ini perintah kepala desa. Mamyong dengan muak menjawab, "Tidak, sudah kubilang aku hanya menyukai ini." Sambil berlari ke arah Songsik dan menikamnya dari belakang. Dengan sadisnya, dia membungkam Songsik karena dia akan menarik kapaknya dan Songsik diminta untuk diam menahannya. Menyeringai, Mamyong berkata, "Kau akan mati jika bersuara." Songsik tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menuruti perintah Mamyong. "Apa kau melihat pohon yang ada di sana? Jika kau ke sana, aku mungkin akan mengampunimu." Dengan sisa tenaganya Songsik berjalan ke arah pohon itu, sambil berdoa dan mengutuk. "Ibunda, selamatkan saya dari orang yang meragukanmu, dari orang yang mencemooh anakmu. Kumohon cabiklah orang yang menghina anakmu ini sampai mati." Di antara senyuman mengerikan dari Mamyong, tiba-tiba dia berkata, "Namun kau mungkin bisa mati sebelum sampai ke pohon itu." Tiba-tiba saja Songsik berkata, Kau dulunya adalah singa." Belum selesai bicara dan membuat Mamyong penasaran, Songsik akhirnya mati. Tidak lama setelah itu, Mamyong bersembunyi karena kedatangan Hyunseop dan Suko. Mereka kesulitan melihat sekitar hutan karena terlalu gelap. Akhirnya Suko menemukan mayat Songsik. Bang Songsik, dia sudah merasakannya, kemewahan kehidupan. Hyunseop melihatnya sambil berkata, "Sudah kuduga, ini akan terjadi saat dia menggila sambil mengayunkan pisau." Seketika Suko memukulnya dan mengatakan, "Tunjukkan rasa hormatmu pada orang yang sudah meninggal. Ibunda selalu mengawasi kita." "Aku mengerti bang, maafkan aku." "Bangunlah, kita harus berdoa dan menghubungi kepala desa." Ketika mereka berdoa di depan jasad Songsik, Mamyong berpikir, mereka berdua jelas-jelas tahu Songsik diserang dengan senjata. Dia khawatir kalau mereka sampai menghubungi polisi. Sekilas dia memikirkan untuk menghabisi mereka juga. Tetapi pasti akan sulit dengan badan sebesar Suko. Lalu Suko terdengar sedang menelpon kepala desa dan melaporkan bahwa Songsik sudah ditemukan, sepertinya ada orang yang menikamnya pula. Tanpa disangka, ternyata kepala desa malah menyuruh mereka membakar jenazahnya. Yang itu artinya adalah mereka dianggap tidak menemukan Songsik. Di situ Mamyong mendapat fakta. Manipulasi, TKP, mutilasi, penghilangan jenazah. Bukankah ini kejahatan? Ketika Mamyong berjalan pulang, dengan kepuasan dia menemukan Gaen sedang menunggunya. Meski Gaen malu mengakuinya. Gaen menanyakan kabar baik apa yang Mamyong dapatkan, karena Gaen melihatnya tersenyum. Mamyong lalu berdalih, "Sepertinya aku hanya senang melihatmu." Gaen tersipu, malu dan salah tingkah. Gaen lalu mengatakan, dia berpikir dia cukup aneh tadi ketika dia bahkan tidak jadi melapor ke polisi. Mamyong hanya menatapnya sambil tersenyum. Tetapi entah kenapa Gaen memalingkan pandangannya tiba-tiba dan pamit untuk pergi. Tapi lalu Mamyong berkata, "Menurutku kau tidak aneh. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Kau dan aku juga." Lalu Gaen berterima kasih dan pergi. Sambil berjalan, dia kaget. Karena saat berhadapan dengan Mamyong, dia ternyata melihat arwah Songsik menempel di punggung Mamyong. Di lain tempat, Suko sedang menelpon kepala desa, meyakinkan apakah benar ini adalah permintaan ibunda untuk membunuh Songsik. Dan pada akhirnya mereka hanya menurutinya. "Kumpulkan abunya lalu naik ke puncak, dan sebar abunya sembari mengarah ke desa," kata Suko pada Hyunseop.
Di situ Hyun Seok mencoba mengatakan kecurigaannya bahwa Mamyong pelakunya. Tetapi lagi-lagi Suko mengingatkan untuk jangan fitnah. Di tempat lain, tetua desa sedang berdoa pada ibunda. Siapa yang disantet? Kenapa saya tidak bisa melihat pelakunya? Tunjukkan pada saya wajah orang yang terkutuk, yang sudah mencelakakan anakmu. Tunjukkan pada saya wajah penjahat ini. Dengan sekejap, terlihat bayangan Songsik yang sedang memenggal ayam, menyeringai dan meletakkan beras dan kepala ayam itu ke dalam sebuah kendi, dengan menambahkan cairan merah dari menyayat tangannya sendiri. Tetua berkata, jadi itu alasannya saya tidak bisa melihat apa-apa. Songsik menggunakan kertas yang ban. Kepada siapa? Dan kenapa? Mustahil. Apakah ibunda yang menggunakannya dan membuangnya kepada Songsik? Di jalan pulang, Gaan didekati oleh seseorang yang menawarkannya untuk mengantar pulang. Tapi Gaan menolaknya. Pria itu terus memaksa. Gaan semakin tidak nyaman. Pria itu pun memaksa Gaan untuk membiarkannya menikahi Gaan. Di tengah kejadian itu, ayah Gaan datang dan mengamuk membawa sapu. Berhenti mengganggu putriku. Gaan selamat. Pria itu pergi menjauh. Ternyata ayahnya bisa menemukan Gaan karena ingin memakan cemilan coklat kesukaannya. Tetapi karena harus dengan izin Gaan, jadi dia mencari putrinya. Gue gak tahu ya guys ayahnya itu kenapa, tapi sedih sih liatnya. Kasian gitu. Lanjut, sampai di rumah, Mamyong penasaran siapa yang sebenarnya mengubur kendi itu. Kenapa Gaan bisa tiba-tiba saja tahu dan tidak nyaman kalau dia tahu ada orang yang menyelinap ke rumahnya. Tiba-tiba saja istri Songsik berteriak dari luar. Apa kau ada di dalam? Buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Sambil menggedor gerbang Mamyong. Lalu Mamyong membuka gerbangnya. Di mana suamiku? Mana ku tahu? Tapi kau, kenapa kau tersenyum? Karena kelakuanmu lucu, nenek. Apanya yang lucu? Mamyong berkata, ada korban yang terluka karena ayunan pisau suamimu, tapi kau membantahnya. Coba tanyakan pada korban siapa pelakunya. Sikapmu yang tidak tahu malu dan kurang ajar ini patut ditertawakan, bukan? Lalu istri Songsik mencengkram kerah leher Mamyong. Lihatlah anak ini. Apa yang membuatmu jadi korban? Apa yang membuatmu berpikir kalau dia korbannya? Karena orang itu terluka. Hanya karena umurmu bertambah, tidak berarti kau jadi orang yang dewasa kan? Jawab Mamyong sambil melepas satu tangan wanita itu. Suamimu menggila dan mengayunkan pisau. Jelas-jelas memiliki niat menikam orang. Jika kami terlambat bereaksi, aku dan Gaan mungkin akan mati. Jadi daripada kau tebal muka, lebih baik meminta maaf dengan tulus. Kata Mamyong sambil mencengkeram tangan wanita itu lebih keras. Wanita itu menjawab, aku mengerti. Lalu dengan menangis dia mengatakan, aku tidak tahu. Karena sepanjang hidupku hanya bekerja di ladang. Jadi aku bertindak bodoh. Tapi kalau kau bisa memberitahu kemana suamiku pergi, aku tidak tahu. Dia sudah hilang sebelum aku keluar. Adegan berpindah saat Mamyong berada di toilet. Dia bercermin melihat noda merah di kerah bajunya. Tiba-tiba ada sosok yang mengintip dari jendela. Mamyong menghampiri dengan cepat, tetapi tidak ada seorang pun di luar jendela rumahnya. Bahkan jendela itu sangat tinggi. Dia berpikir, siapa orang di desa itu yang bisa mencapai tinggi jendelanya? Sebelum tidur, istri Songsik berpikir, jelas dia melihat darah saat menarik kerah baju Mamyong. Apakah itu milik suaminya? Dia sangat frustrasi. Dia tidak bisa tidur, memikirkan kemana suaminya pergi. Sementara itu, Suko dan Hyun Seok sedang berjalan sambil menabur abu Songsik. Dengan tetua desa terus memantau via telepon. Mereka disuruh menabur dan membimbing Songsik dengan baik. Dan harus memastikan bahwa mereka benar-benar tidak menemukan Songsik sedikit pun. Tidak boleh lupa. Keesokan paginya Gaun heran karena Mamyong tiba-tiba ada di aula desa pagi-pagi begitu. Mamyong berkata, apa kau tidak penasaran pada orang yang menyakitimu dan kabur? Lalu bagaimana reaksi orang-orang itu? Tetua mulai berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, Songsik menodongkan pisau ke Hyun Seok. Jadi kami harus menahannya. Ibunda sudah memberikan kesempatan kedua, tetapi dia malah mengabaikan kasih sayang ibunda.
dan menyerang Gaen lalu kabur. Meski begitu dia tetap keluarga. Jadi aku tetap berusaha menemukannya untuk bisa memohon maaf atas namanya. Suko melanjutkan, Hyunsop dan aku sudah menyisir seluruh wilayah pegunungan. Tapi kami tidak menemukannya. Mamyong hanya menyaksikannya dengan santai. Dengan menangis, istri Songsik berkata, tentu saja tidak ada. Dia tidak ditemukan karena kalian membakarnya kan? Hatiku sakit. Semua orang menatapnya. Wanita itu seperti mengamuk sesaat. Tetapi tiba-tiba saja dia dengan cepat sadar kembali dan berkata, tidak ada. Kenapa kalian kembali dan memperkeruh permasalahan ini? Kau hanya membuat orang lain semakin kesal. Lalu wanita itu menatap ke arah Gaen dan Mamyong dengan penuh amarah. Kau yang membunuhnya kan? Kau yang membunuh suamiku kan? Semua orang memandang Mamyong. Lalu Mamyong berdiri dan berkata, padahal kemarin kau sudah minta maaf. Sekarang begini lagi. Sudah cukup, aku mau pulang. Benar kan? Kau pulang agar bisa kabur. Aku hanya merasa sudah tidak punya urusan lagi denganmu. Kalau begitu, bagaimana dengan noda merah di kerah lehermu? Kau menuduhku melakukannya karena ada noda merah di kerah leherku. Nenek, sadarlah, itu termasuk kejahatan. Lalu dengan keras Gaen membela. Itu bukan darah Paman Songsik. Dagu Mamyong dicakar Paman Songsik saat coba melindungiku. Lalu dia menunjukkan luka di wajah Mamyong. Tetua berkata, itu masuk akal. Bagaimana menurutmu, Ibu Jang? Iya, itu memang tidak sepenuhnya salah. Aku memahami rasa putus asamu, tapi kau tidak bisa seenaknya menuduh orang baru. Bisa saja itu tipuan arwah jahat. Aku akan berdoa malam ini dan mencari jawabannya. Suko dan Hyunseo akan mencari suamimu lagi. Lalu semua warga desa bubar. Satu warga desa menatap Mamyong dan berpikir, pria itu menyebalkan. Lalu tetua diam-diam memerintahkan Suko dan Hyunseo geledah rumahnya.